Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Petronella Onika Lanmai, NIM 151-18004. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang semester 7. Untuk memenuhi mata kuliah saya Kimia Organik 3, di sini saya akan menjelaskan substitusi elektrofilik senyawa aromatik halogenasi, yaitu Cl2 dan Br2. Nomor 1, di sini saya mereaksikan substitusi elektrofilik halogenasi senyawa aromatik dengan menggunakan katalis Cl2. Di sini pada mekanisme reaksi yang pertama, di sini saya mereaksikan Cl2 dengan menggunakan katalis AlCl3. Pada katalis AlCl3, antara Al dengan Cl ini terjadi beda keelektronegatifan, di mana Cl lebih elektronegatif daripada Al, sehingga elektron ikatannya akan cenderung ke Cl, sehingga Cl menjadi parsial negatif dan Al menjadi parsial positif. Begitu pula dengan ikatan antara Al dengan Cl2 lainnya. Ikatan antara Al dengan Cl ini akan cenderung ke Al. Al menjadi parsial negatif dan Cl menjadi parsial negatif dan Al menjadi sangat-sangat parsial positif. Kemudian ikatan antara Cl dengan Cl. Ikatannya ini tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Ikatan antara Cl dengan Cl ini ikatannya akan putus ke salah satu Cl yang berdekatan dengan katalis AlCl3. Sehingga di sini Cl1 putus sebagai Cl- dan satu sebagai Cl+. Di sini pada Al ini sangat-sangat kekurangan elektron. Elektronnya berkurang sehingga Al ini akan menarik elektron dari Cl- ini dan membentuk ikatan sementara dengan Cl-. Sehingga hasil dari mekanisme pertama yaitu Cl+ yang digunakan sebagai elektrofilik ditambah dengan AlCl4. Pada mekanisme reaksi yang kedua, di sini saya mereaksikan senyawa obat nitrobenzen dengan menggunakan katalis Cl+ yang merupakan hasil dari mekanisme pertama. Di sini pada senyawa obat nitrobenzen ini ada gugus CH3 dan gugus NO2. Gugus NO2 ini merupakan gugus pendek aktif kuat. Mengapa sehingga dikatakan pendek aktif kuat? Karena di sini dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara N dengan O, di mana O lebih elektronegatif daripada N, sehingga elektron ikatan antara N dengan O ini ikatannya akan cenderung ke O, sehingga O menjadi parsial negatif dan N menjadi positif. Begitu pula ikatan antara N dengan O yang satu, ikatannya akan cenderung ke O, sehingga O menjadi parsial negatif dan N menjadi sangat-sangat positif. Di sini N juga memiliki dua elektron bebas dan di ini N sangat-sangat kekurangan elektron, sehingga karena N ini sangat-sangat kekurangan elektron, maka dia akan menarik elektron dari lingkar aromatik ini keluar sehingga C nomor 3 ini menjadi parsial positif. Parsial positif dari C nomor 3 akan mempengaruhi ikatan antara C3 dengan C2, C3 dengan C4. Sehingga ikatan antara C3 dan C2, C3 dan C2, C3 dan C4 ikut menjadi parsial positif. Begitu pula dengan posisi meta pada C6. Posisi meta dari C nomor 1 yaitu C6. Sehingga C6 juga menjadi parsial positif. Kemudian pada C5 dan C1 C5 dan C1 ini menjadi parsial positif karena merupakan posisi meta. Kemudian pada gugus CH3 ini. Gugus CH3 ini termasuk dalam gugus pengaktif lemah. Mengapa dikatakan sebagai pengaktif lemah? Karena dilihat dari perbedaan keelektronegatifan antara C dengan H, elektron ikatannya akan cenderung ke C. C menjadi parsial negatif dan H menjadi parsial positif. Begitu pula dengan ikatan antara C dengan H2 lainnya. Ikatannya akan cenderung ke C. C menjadi parsial negatif dan H menjadi parsial positif. Karena C ini sangat-sangat parsial negatif, maka C ini kelebihan elektron, sehingga elektron dari C ini akan mendorong atau menyumbang elektron masuk dalam lingkar aromatik pada C1 ini, sehingga C1 ini menjadi parsial negatif.
Parsial negatif dari C1 ini akan mempengaruhi ikatan antara C1 dengan C2, C1 dengan C6, sehingga ikatan antara C1 dengan C2, C1 dengan C6 ini ikut menjadi parsial negatif. Begitu pula dengan posisi para dari C1 yaitu C4. C4 juga menjadi parsial negatif. Kemudian pada C3 dan C5. C3 dan C5 ini parsial positif karena merupakan posisi meta. Sehingga elektrofilik ini bisa menyerang pada C2, C6 dan C4. Namun hambatan ruang dari C2 dan C6 ini sangat besar sehingga elektrofilik ini paling mampu menyerang pada C4 sehingga elektrofilik ini berikatan sementara dengan C4. Ikatan antara C4 dengan Cl+ ini ikatannya akan cenderung ke Cl+, sehingga Cl+ ini menjadi parsial negatif dan C4 ini menjadi parsial positif. Parsial positif dari C4 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C4 dengan C3. Ikatan sigmanya akan putus ke C4, C4 menjadi negatif dan C3 menjadi positif. Negatif dari C3 ini akan berikatan dengan Cl+ membentuk ikatan yang permanen. Yang ini. Kemudian positif pada C3 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C3 dengan C2. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C3, C3 menjadi parsial negatif dan C2 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C2 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C2 dengan C1. Ikatan pi-nya akan putus ke C2, C2 menjadi negatif, C1 menjadi positif. Negatif dari C2 ini akan berinteraksi dengan positif pada C3 membentuk ikatan pi baru. Yang ini. Kemudian positif pada C1 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C1 dengan C6. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C1, C1 menjadi parsial negatif dan C6 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C6 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C6 dan C5. Ikatan pi-nya akan putus ke C6, C6 menjadi negatif dan C5 menjadi positif. Negatif dari C6 ini akan berinteraksi dengan positif pada C1 membentuk ikatan pi baru. Yang ini. Positif dari C5 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C5 dengan C4. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C5, C5 menjadi parsial negatif, C4 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C4 ini akan mengganggu ikatan antara C4 dengan C3, C4 dengan H, C4 dengan Cl. Namun ikatan yang paling mudah putus yaitu ikatan antara C dengan H, sehingga ikatannya akan putus ke C dengan H didukung dengan perbedaan keelektronegatifan di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan putus ke C menjadi C- dan H menjadi H+. C- di C4 ini akan berinteraksi dengan positif pada C5 membentuk ikatan pi baru. Ikatan pi baru yang ini. Kemudian H+ ini akan berinteraksi dengan Cl- yang berikatan sementara dengan AlCl3 sehingga menghasilkan HCl ditambah dengan AlCl3 yang merupakan mekanisme dari tahap pertama dengan senyawa obat 4 bromo 1 metil 3 nitrobenzen. Nomor 2 ini kita mereaksikan substitusi elektrofilik halogenasi dengan menggunakan elektrofilik brominasi. Di sini pada mekanisme yang pertama saya mereaksikan Br2 ditambah dengan katalis AlBr3. Pada katalis AlBr3 ini antara Al dengan Br ini terjadi perbedaan keelektronegatifan di mana Br lebih elektronegatif daripada Al sehingga elektron ikatan antara Al dengan Br ini cenderung ke Br sehingga Br menjadi parsial negatif dan Al menjadi parsial positif. Begitu pula dengan elektron ikatan antara Al dengan Br yang Br2 lainnya. Elektron ikatannya akan cenderung ke Br menjadi parsial negatif dan Al menjadi sangat-sangat parsial positif. Kemudian ikatan antara Br dengan Br ini ikatannya salah satunya akan putus ke Br yang
dekat dengan katalis AlBr3. Sehingga di sini Br1 putus menjadi Br- dan Br- dan ininya menjadi Br+. Karena di sini Al ini sangat-sangat kekurangan elektron, maka dia menarik elektron dari Br-. Karena Al ini sangat-sangat kekurangan elektron, maka dia menarik elektron dari Br-. Br- ini untuk membentuk ikatan sementara dengan Br-. Sehingga hasil dari mekanisme pertama yaitu Br+ yang digunakan sebagai elektrofilik ditambah dengan AlBr4. C4 menjadi negatif, C5 menjadi positif. Negatif dari C4 ini akan berikatan dengan negatif dari C4 ini akan berikatan dengan Br membentuk ikatan yang permanen. Kemudian positif pada C5 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C5 dengan C6. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C5 menjadi parsial negatif dan C6 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C6 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C6 dan C1. Ikatan pi-nya akan putus ke C6 menjadi negatif dan C1 menjadi positif. Negatif dari C6 ini akan berinteraksi dengan positif pada C5 membentuk ikatan pi baru. Kemudian positif pada C1 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C1 dengan C2. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C1 menjadi parsial negatif dan C2 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C2 ini akan mengganggu ikatan pi dan ikatan sigma antara C2 dengan C3. Ikatan pi-nya akan putus ke C2 menjadi negatif dan C3 menjadi positif. Negatif dari C2 ini akan berinteraksi dengan positif pada C3. Negatif dari C2 ini akan berinteraksi dengan positif pada C1 membentuk ikatan pi baru. Kemudian positif pada C3 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C3 dengan C4, C3 dengan H, C3 dengan Br. Namun ikatan yang paling mudah putus yaitu ikatan antara C dengan H. Positif pada C3 ini akan mengganggu ikatan sigma antara C3 dengan C4. Ikatan sigmanya akan cenderung ke C3 menjadi parsial negatif, C4 menjadi parsial positif. Parsial positif dari C4 ini akan mengganggu ikatan antara C4 dengan C3. Ikatannya itu C4 dengan C3, C4 dengan H, C dengan Br. Namun ikatan yang paling mudah putus adalah ikatan antara C4 dengan H. Didukung pula dengan perbedaan keelektronegatifan, di mana C lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya akan putus ke C menjadi C- dan H menjadi H+. C- dari C4 ini akan berinteraksi dengan C+ pada C3 membentuk ikatan pi baru. Ikatan pi baru yang ini. Kemudian H+ ini akan berinteraksi dengan Br- yang berikatan sementara dengan AlBr3 sehingga menghasilkan AlBr3- ditambah dengan hasil samping HBr dengan senyawa obat 4 bromo 1 etil 6 sulfonat benzen. Terima kasih.